Pemirsa, kembali lagi di Lapor Polisi. Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait pemeriksaan hasil uji balistik tim Puslap 4 Polri. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu, Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara menjelaskan terkait apa saja yang diperiksa dalam hasil uji balistik yang diserahkan tim Puslap 4 Polri. Di antaranya rekaman CCTV, barang bukti berupa telepon genggam dan residu peluru. Sementara pemeriksaan hasil uji balistik berlangsung selama 5 jam. Tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan? Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Begitu. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya, gitu. Jadi agak lama karena kami juga agak detail begitu. Ya, kita beralih ke kasus yang sampai saat ini masih menyita atensi publik ya. Selain menetapkan 4 tersangka dan mendalami peran masing-masing, Mabes Polri juga menetapkan ada 31 personil Polri yang terlibat pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya benar sekali, ini 3 jenderal yang terlibat diisolasi di Makobrimob. Selain mengusut kasus tindak pidana, Barreskrim Polri juga mengusut pelanggaran kode etik puluhan personil Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Juli lalu. Inspektorat Pengawasan Umum telah memeriksa 56 personil Polri dan menetapkan 31 orang diduga melanggar kode etik profesi Polri. Dari 31 orang yang melanggar kode etik, 11 diantaranya ditempatkan di tempat khusus, 3 jenderal diantaranya dikirim ke Makobrimob. 11 orang tersebut terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi, 2 komisaris polisi, dan seorang ajun komisaris polisi. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintel Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat serbintah gabungan dengan melibatkan Dipropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang patut diduga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Tidak hanya personil Polri, seorang sipil juga disebut-sebut terseret kasus Verdi Sambo, yaitu mantan staf ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Fahmi Alamsyah.
Fahmi diduga terlibat menyusun skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Ia tidak menyusun skenario dan saat kejadian ia tidak ada di tempat. Fahmi pun mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Kapolri. Sosok Komjen Polisi Agus Andrianto kini menjadi sorotan publik setelah ia bergabung dalam tim khusus bentukan Kapolri untuk menangani kasus Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, lalu bagaimanakah karir Komjen Agus Andrianto di dunia kepolisian? Kita simak informasi berikut. Sosok Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyita perhatian publik dan menjadi sosok penting dalam kasus Brigadir Joshua dan Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto menjadi salah satu anggota tim khusus bentukan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelumnya, Agus pernah mengungkap adanya kendala dan proses penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Ia menyebut ada barang bukti yang rusak hingga dihilangkan sehingga membuat penyidikan terhambat. Meski menemui kendala, Agus menyebut pihaknya akan tetap profesional untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir Joshua. Komjen Agus Andrianto merupakan salah satu perwira tinggi yang sejak 18 Februari 2021 menjabat sebagai Kabar Reskrim. Agus Andrianto merupakan lulusan Akpol tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Agus pernah bertugas sebagai Kapus Kodalpos Polres Lampung Selatan, Kasat Reserse Polrestabes Medan, hingga Kapolres Metro Tangerang. Ia juga sempat menjadi Wakapolda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sampai saat ini Polri masih mendalami motif pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menko Polhukam Mahfud MD ini menegaskan motif pembunuhan Brigadir Joshua sensitif dan hanya untuk kalangan orang dewasa. Memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Keempat tersangka ini yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang berperan sebagai otak pembunuhan. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Sambo, sementara Bribka RR dan KM berperan membantu menyaksikan pembunuhan Brigadir Joshua. Tiga tersangka Irjen Ferdi Sambo, Bribka RR, dan KM dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara terkait motif pembunuhan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan hal tersebut masih didalami. Motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Kepidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, kan sudah banyak. Sementara itu nama AKP Rita Sorsa Yuliana menjadi perbincangan warganet usai kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Ferdi Sambo. Mantan Kasat Lantas Polres Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Ferdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan mengklarifikasi isu ini. AKP Rita Yuliana kini bertugas di Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa hoaks pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Tim Liputan iNews melaporkan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae mengungkapkan kegelisahannya atas kematian seniornya yaitu Brigadir Joshua lewat tulisan tangannya. Ya, kegelisahan atas keselamatan Eliezer juga dituliskan orang tuanya
untuk Presiden Joko Widodo. Tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Bayangkara II Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya, Richard Eliezer menyampaikan bahwa ia tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 7 Agustus pukul 1:24 dini hari, Eliezer juga meminta maaf kepada orang tua dan adik Joshua. Orang tua Joshua, Samuel Huta Barat, telah memaafkan Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan anaknya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Samuel juga berpesan pada Richard Eliezer agar jujur dalam pemeriksaan penyidik. Ia juga meminta Barada E mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Joshua. Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum tetap yang berjalan tetap. Ada pesan khusus nggak ke Barada E yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan menjalani proses hukumnya? Kiranya Barada E jujur berkata, biar jangan jadi beban di hati dan pikiran dia. Jujur dia, sejujur-jujurnya mengungkap siapa-siapa pelakunya. Sementara keluarga Barada Eliezer berharap kasus yang dialami Icat, sapan kecil Richard Eliezer, cepat selesai. Keluarga meyakini Eliezer merupakan anak yang jujur sehingga mendapat perlindungan dari Tuhan. Untuk memastikan anaknya juga mendapat perlindungan, orang tua Eliezer menulis surat dengan tulisan tangan secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam surat tertanggal 9 Agustus kemarin dan ditandatangani oleh Junus Lumiu dan Rineke Pudihang, mengungkapkan rasa khawatir dan ketakutan mereka. Karena itu, memohon agar Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan perlindungan, termasuk untuk orang tua, keluarga, dan tunangannya. Keluarga mempercayai setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Baik, kita ke informasi lainnya kali ini dari Nusa Tenggara Barat. Kepolisian Resort Kota Mataram mengungkap dugaan kasus pembunuhan guru TK di Gunung Sari, Lombok Barat. Belasan saksi telah diperiksa sembari menunggu hasil otopsi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Penyidik Satreskrim Polresta Mataram terus bekerja maraton guna mengungkap dugaan kasus pembunuhan guru TK di Gunung Sari, Lombok Barat. Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa membenarkan dugaan tewasnya Hairani alias Rani, perempuan berusia 22 tahun yang berprofesi sebagai guru TK, yang ditemukan tewas dengan luka lebam pada bagian pipi dan dada. Namun Mustafa belum memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Kematian Rani yang tidak wajar menguatkan dugaan ia telah menjadi korban pembunuhan. Pihak kepolisian pun telah mendapatkan petunjuk berdasarkan hasil olah TKP. Guna mempercepat pengungkapan kasus, pihak kepolisian telah memeriksa belasan saksi yang terdiri dari pihak keluarga, tetangga, dan teman dekat korban. Katanya hilang, menurut pengakuan bapak tiri korban itu ada beberapa barang yang hilang, handphone dan mungkin masih kita cari. Yang jelas saya mohon waktu, saya tunggu hasil otopsi, nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya terus bekerja, semoga apa yang saya kerjakan segera diberikan kemudahan sehingga kita bisa mendapatkan titik terang berkaitan dengan penemuan mayat atau jenazah kemarin. Kasus ini bermula saat Rani ditemukan tewas di dalam kamar mandinya pada 29 Juli 2022. Pihak keluarga korban berharap polisi segera mengungkap kasus ini guna mengetahui fakta atas kematian Rani dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Lampung Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam. Polres Lampung Barat Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban.
Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabo. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah, mungkin masih timbul amarah atau dendam sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Kantung, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Ponorogo, Jawa Timur nekat berjualan narkoba jenis pil koplo. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.